Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin melanjutkan uji coba teman-teman semuanya. Ini tarik kabel 100 meter ya. Ini menggunakan kabel Falcom ya. Saya menggunakan kabel LAN Falcom. Mumpung di sini masih banyak. Jadi kalau ditarik itu 100 meter lebih itu masih bisa teman-teman semuanya ya. Kalau sebelumnya saya hanya tarik saja, terus di situ saya colokkan ke mikrotik, terus habis itu saya pakai internetnya itu di PC. Jadi dari mikrotik ke PC teman-teman semuanya. Nah kemarin itu dapat bandwidthnya itu kurang lebih sekitar 9 mega sampai 10 mega. Jadi kurang lebih lah hitungannya rata-rata sekitar 9 mega teman-teman semuanya. Nah ini kabel yang 100 meter saya potong jadi dua. Ini ada 50-50. Nah, kalau kemarin 50 meter itu alhamdulillah aman teman-teman. Jadi memang saya sering beberapa kali dalam live ataupun di situ dalam video yang lainnya tentang kabelan. Di situ memang kalau teman-teman menggunakan kabelan untuk memperluas jaringan WiFi itu memang saya sarankan kurang lebih sekitar 50 meter. Dan kebanyakan saya sendiri juga terpanjang itu 50 meter. Kalau di situ mentok terakhir saya gunakan tuh biasanya 80 meter teman-teman semuanya. Jadi 50 meter itu rata-rata yang saya pakai, yang rekomendasi dari saya ya 50 meter. Cuma kalau sudah mentok terpaksa saya biasanya maksimal tuh 80 meter. Nah, di sini saya pakai untuk switch hub karena ada permintaan kalau seandainya dicolokkan switch hub gimana. Nah, ya. Jadi biasanya kalau kabel yang sudah di atas 80 meter biasanya itu banyak kendala dari teman-teman itu biasanya tidak mengeluarkan akses internet. Kalau biasanya ada alat perangkat lain, biasanya dengan switch hub, baik di situ switch hubnya yang 100 ya, 100 ataupun di situ yang switch hubnya yang 1000, yang non gigabit ataupun gigabit. Nah di sini saya menggunakan yang TP-Link yang 16 port gigabit. Ini yang besi ya. Nah, walaupun di situ besi tapi kalau non gigabit yang 100 ya tidak bisa mengantarkan bandwidth di atas 100 Mbps ya. Kalau ini bisa mengantarkan bandwidth di atas 100 Mbps karena di sini portnya 16 sekaligus di situ gigabit ya. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah, sekaligus di situ menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kemarin kan saya hanya tarik saja. Nah, di sini nanti ada dua ya teman-teman. Di situ saya colokkan ke HTB. Jadi media converter di situ. Kalau seandainya kabel dari server itu HTB, habis itu terus ke PC, hasilnya seperti apa. Terus yang kedua, di situ saya colokkan dari server, terus dari server itu terus saya colokkan ke switch hub, dari switch hub ke PC, hasilnya seperti apa. Sebenarnya ini adalah topologi yang biasa dipakai untuk teman-teman dari server atau mikrotik, terus dicolokkan ke switch hub untuk paralel dibagi dipecah-pecah. Terus habis itu ke klien-klien. Nah, ini kalau menggunakan 100 meter itu seperti apa ya. Dan memang banyak sekali kendala di saat teman-teman itu memparalel itu lebih dari 80 meter atau bahkan 100 meter itu kadang tidak ada internet. Nah, nanti kita uji cobanya seperti apa ya. Di sini kabelnya masih panjang teman-teman. Kemarin kan 205 ya. Nah, teman-teman ini ada 104. Nah, jadi kemarin terakhir itu adalah 205. Ini 204 teman-teman. Nah 204. Terus ke bawahnya 203. Jadi nanti kurang lebih ini saya tarik 100 meter kurang lebih sampai sekitar 104-an. Jadi 204 sampai 104 lah. Segitu ya teman-teman. Oke. Oh, satu lagi teman-teman, saya menggunakan ini ya, RJ45-nya mereknya Belden. Nah, ada yang tanya, kenapa harus menggunakan Belden? Ya, saya memang paling banyak menggunakan RJ45 dan sekarang ini posisinya itu saya punya banyak RJ45-nya itu Belden. Ada dua pak kayak gini teman-teman. Jadi mumpung yang ada itu ya saya gunakan itu teman-teman. Nah, biasanya saya juga pakai yang merek-merek yang lain. Nah, terus bahkan yang biasanya saya ngajari teman-teman yang lain belajar jaringan itu biasanya saya belikan bahkan yang harganya 10.000 sampai 20 ribuan RJ45-nya. Dapat isinya 100. Nah,
Terus kenapa saya biasanya gunakan Belden? Biasanya masalahnya itu masalah presisi dan jangka panjang. Memang harganya lebih mahal lah daripada yang lain. Awalnya saya sering juga menggunakan yang konscope, ternyata beberapa kali saya beli konscope itu ada yang ini non ori teman-teman. Jadi akhirnya tidak presisi. Terus kadang itu ada yang mudah berkarat dan macam-macam lah. Akhirnya saya kembali lagi ke Belden. Nah, kenapa saya menggunakan Belden, teman-teman semuanya? Intinya di sini mumpung di sini yang banyak, saya punya ada stok banyak di Belden, saya gunakan ini untuk nanti crimping di ujungnya kabelan ini ya. Terus untuk tang crimpingnya seperti biasa saya tang crimping warna biru ini tanpa merek teman-teman semuanya. Mereknya kodenya HT gitu aja lah. Nah, ya. Oke, kita langsung eksekusi teman-teman semuanya. Nanti kita akan nyalakan ini switch hub ini, terus nanti saya tarik ini ya. Ini nggak saya videokan untuk penarikannya ya, 100 meternya. Nanti saya lihatkan ujungnya dan ujungnya, terus saya crimping, terus langsung kita eksekusi. Oke, langsung kita uji coba. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah saya tarik ya, 100 meter teman-teman semuanya. Ini kita lihat dari hasil potongannya. Nah, kelihatan teman-teman. Oke, bentar ya, ini agak buram. Oke, 104 meter sampai 204 meter ya. Ini ujungnya 104 meter, satunya 204 meter. Ini belum saya crimping teman-teman. Nah, ujungnya sudah saya potong ya dua-duanya. Oke, ini ujungnya dua-duanya sudah saya potong. Ini tinggal kita crimping. Oke, saya crimping terlebih dahulu. Habis itu kita akan uji coba dengan bandwidth yang ada. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah saya buka speed test ya. Dan ini saya ganti servernya yang ada di Surabaya. Kalau sebelumnya itu yang di Lamongan teman-teman. Beda biasanya. Ini kali ini biasanya bisa di atas 500 Mbps. Oke, ini akan saya speed test. Ini loss langsung jalur dari ini servernya ya. Oke. Kita cek ini sebelum diganti. Ya. Nah, ini speed bandwidthnya teman-teman semuanya. Menggunakan HTB ya ini ya. Saya menggunakan HTB terus menggunakan kabel konscope teman-teman. Beda dengan yang sebelumnya kan. Karena servernya saya ganti di ini apa itu yang Surabaya, Gayatri Surabaya. Oke, ini adalah tes pertama kali belum menggunakan kabel LAN. Jadi topologinya di sini menggunakan kabel fiber optik, media converter dan kabel LAN pendek menggunakan kabel konscope. Oke, segini ya teman-teman semuanya. Ini akan saya ganti internetnya, kabelnya itu menggunakan kabel yang tadi yang sudah saya potong 100 meter. Ini ya teman-teman semuanya, saya ganti kabelnya yang menggunakan kabel LAN ya. Ya, kabel LAN 100 meter. Oke, teman-teman semuanya, sudah saya ganti menggunakan kabel LAN ya. Ini akan saya go ya. Oke, ini speednya tidak jauh berbeda dengan video yang pertama teman-teman. Nah, ya. Jadi kurang lebih sekitar 8, 9 lah. Nah, 9, 10 gitu. Ini uji coba yang pertama langsung dari kabel LAN ke mikrotik. Jadi kabel LAN mikrotik ke PC. Oke, ini tes yang pertama. Hasilnya sama persis mirip dengan yang uji coba di video yang pertama. Saya menggunakan kabel Falcom. Oke, uji coba pertama sudah selesai teman-teman. Hasilnya nggak jauh berbeda dengan yang pertama. Oke, terus ini saya akan ganti. Saya colokkan ke media converter. Oke, saya tunjukkan media converternya ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, ini paralel menggunakan HTB ya. Jadi HTB di sini 100 meter ke PC. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini topologi ini sama persis dari mikrotik ke PC teman-teman. Cuma memang ada request juga kalau di paralel seperti ini gimana hasilnya. Terus di sini ya switch hubnya sudah saya nyalakan. Nah nanti kabel ke PC saya menggunakan kabel konscope biru ini. Nanti dari kabel ini mikrotik terus langsung di sini apa itu untuk yang konscope
di paralel dulu menggunakan switch hub. Oke, langsung kita uji coba speed testnya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang di sini saya akan speed test untuk yang menggunakan media converter, teman-teman semuanya. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Ini kurang lebih sama 9 Mbps. Jadi dari media converter terus menggunakan kabel Falcom tadi yang menggunakan kabel LAN 100 meter, hasilnya seperti ini. Ke PC-nya sekitar 9 Mbps ya. Jadi hampir sama persis lah. Di situ dari Mikrotik menggunakan kabel LAN ke PC, walaupun di situ menggunakan HTB, hasilnya tetap sama. Oke, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ini adalah uji coba yang terakhir. Di situ saya menggunakan switch hub ya, TP-Link yang 16 port. Nanti hasilnya gimana? Dari Mikrotik ke switch hub terus ke PC. Langsung kita uji coba, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah saya colokkan di sini, teman-teman. Jadi di sini saya colokkan, ternyata di sini internetnya tidak stabil, teman-teman. Jadi bisa nyala, bisa tidak. Di saat di situ dari sumber internet, terus saya colokkan terus ke switch hub, internetnya di sini kurang stabil, teman-teman. Jadi kadang nyala, kadang tidak kayak gitu. Nah, ini kan ke PC, teman-teman. Dan ini dari sumber internetnya. Kalau menggunakan switch hub, hasilnya seperti ini, teman-teman. Makanya banyak dari teman-teman yang di situ paralel lebih dari 100 meter itu kadang tidak mendapatkan akses internet. Dan kita coba di sini, teman-teman. Ya. Di sini tidak ada akses internetnya. Oke ya, tidak ada internetnya. Saya akan go. Nggak bisa, oke? Nah, jadi ini sebagai pengetahuan saja buat teman-teman semuanya. Jadi kalau di sini nanti ada internetnya pun, ini biasanya nggak stabil. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel LAN merek apapun, kalau di sini saya menggunakan kabel Falcom sebagai contoh ya. Intinya di saat teman-teman menggunakan internet, ya, internet terus kabelnya itu 100 meter. Terus digunakan itu untuk di atas 10 mega itu memang agak sulit. Oke, ini saya akan coba untuk colokan ke sana ya. Untuk ujungnya saya cabut ya, biar teman-teman juga tahu. Oke. Bentar ya. Oke, ini sudah saya ganti kabelnya ya. Nah, tadi seperti ini. Saya akan refresh. Jadi kabelnya tidak ada masalah, teman-teman. Saya ganti di sini yang Surabaya. Oke. Oke, ada kan untuk bandwidthnya. Ini kabelnya, teman-teman. Nah, kabelnya ya sudah saya ganti. Jadi intinya kalau di situ di paralel ya ke switch, baik di situ switch yang 100 ataupun yang 1 gig, tetap di situ tidak recommended buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.